Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Mantap deh. Jika kalian baik, juga baik, walaupun kalian tidak bertanya punya kabar ya. Ya. Maka berarti hari ini siap dong mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, kalau siap, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan Berdoa. semuanya berdiri. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Saya udah silakan. Ayo berdiri. Ibu dan teman-teman yang sudah berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan mengizinkan saya membawa doa secara katolik dalam nama Bapa dan Putra malaikat Allah, persilakan Tuhan untuk bumi aku jadilah dengan Allah aku amin. Dalam nama Bapa dan Putra amin. Oke, terima kasih Olivia, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Olivia. Oke, Ibu ambil dulu ya. Ya. Angelika, Olivia, Yunda, Reni, Farhan, Afan, Firhan, Sandro. Berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Ingat, tetap pertahankan terus kehadiran hari ini, tidak boleh tinggal di rumah ya? Ya. Supaya mata pelajaran selanjutnya tidak Tidak. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan, di sini Ibu ingin bertanya dulu. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Pancasila? Ada yang masih ingat? Masih. Ya, siapa yang masih ingat? Saya. Oke, Olivia silakan. Pancasila merupakan rumusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada seluruh rakyat Indonesia. Iya, tepuk tangan dulu untuk Olivia. Ya, dan itu adalah pengertian atau apa yang dimaksud dengan Pancasila. Oke, Ibu minta satu orang menyebutkan ada berapa sih sila Pancasila dan apa-apa saja. Siapa yang bisa? Oke, Olivia silakan. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu untuk Olivia. Jadi, ada berapa sila-sila dalam Pancasila? 5. Ada 5 sila-sila dalam Pancasila. Oke, dari jawaban yang sudah adik-adik berikan serta pertanyaan yang Ibu berikan tadi, maka hari ini kita belajar tentang Pancasila serta nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dengan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini ada 3. Yang pertama, adik-adik bisa tulis ya. Yang pertama, oke, sudah siap? Oke, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila dengan benar. Oke, di sini Ibu tunjukkan supaya kalian bisa lihat ya. Oke, yang pertama, kalian dapat menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila dengan benar. Yang ini ya? Oke. Yang kedua ada peserta didik dapat mengidentifikasi
nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang ketiga adalah peserta didik atau kalian dapat menyebutkan contoh sikap sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, sudah tulis semua? Oke, tulis semua sudah ya? Peserta didik dapat menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila dengan ibarat. Yang ini yang ada tiga tulisan tujuan pembelajaran di sini. Sudah? Sudah semua? Oke, sudah? Belum? Siapa yang belum? Oke, yang sudah kita bisa baca sama-sama ya? Ya. Oke. Tujuan pembelajaran di sini ada berapa? 3. Yang pertama apa? Peserta didik mampu menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila dengan benar. Yang kedua? Peserta didik memahami dan mengenai nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila. Oke, yang ketiga bagaimana? Peserta didik dapat menyebutkan Contoh sikap sesuai nilai Pancasila. Oke, adik-adik, itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum ibu lanjutkan pada materi, kita berdiri dulu. Kita nyanyi dulu satu lagu. Ada yang bisa bantu ibu? Tolong satu lagu Garuda Pancasila. Oke, Linda silakan. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
dalam membuat kesepakatan kelas. Tetapi Ibu mau bertanya dulu, mau Ibu yang buat kesepakatan atau kalian yang buat kesepakatan? Ibu saja ya? Oke. Kesepakatan yang pertama, jika Ibu sedang menyampaikan materi atau sedang menjelaskan materi, adik-adik harap tenang. Oke, yang kedua, jika adik-adik ingin menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada Ibu, harap adik-adik mengangkat tangan. Oke, bagaimana, bisa sepakat? Bisa. Oke. Jika bisa sepakat, Ibu lanjutkan pada materi kita hari ini ya. Oke adik-adik, jika kalian sudah mengikuti pembahasan hari ini, di sini Ibu ingin tunjukkan satu video. Kalian nonton baik-baik ya? Ya, ya. Video kali ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyimak. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Bukti-buktinya tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea terakhir, tertulis kelima sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita melihat tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita ulang dulu ya, apa itu pengertian Pancasila. Anak-anakku, Pancasila merupakan rumusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, apa itu pengertian nilai? Nilai menjadi salah satu istilah yang lekat dalam kehidupan manusia. Nilai dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Nilai-nilai Pancasila banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila itu untuk menciptakan rasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Tanpa nilai-nilai Pancasila, kita tidak akan aman dan damai. Berikut ini akan dijelaskan dengan detail nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya sebagai berikut: beribadah sesuai keyakinan masing-masing, saling menghargai agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati pemeluk agama lain, memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara Indonesia harus menjunjung persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Tolong-menolong antar sesama, tidak membeda-bedakan antar sesama manusia, bersikap tenggang rasa. Sila ketiga, nilai persatuan Indonesia.
yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia, rela berkorban untuk negara, sikap cinta kepada tanah air, mengutamakan kepentingan bersama-sama. Selanjutnya adalah nilai kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah dan mufakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, menjalankan hasil musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita, menghindari sikap boros, gaya hidup yang mewah, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, menghormati hak orang lain, dan suka menolong orang lain. Nah, semoga kalian harapannya adalah mudah-mudahan kalian dapat mempraktekkan nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Sudah Bapak? Ya. Tadi di video itu dia menjelaskan tentang apa-apa. Ada yang tahu? Bagaimana? Bisa? Tentang apa? Tentang disiplin saling menolong. Ya, dari firman bilang tentang disiplin, saling menolong. Ada lagi? Saya. Ya, Olivia bagaimana? Beribadah sesuai agama. Ya, beribadah sesuai agama. Ada lagi? Bersikap dengan rasa. Ya, bersikap dengan rasa. Oh ya, Firman bagaimana? Jika agama lain berdoa, kita harus tenang. Ya, jika agama lain berdoa, kita harus Tenang. Ya, Olivia bagaimana? Sikap kita kepada tanah air. Ya, sikap cinta pada tanah air. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Oke, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah lahirnya Pancasila. Oke, adik-adik perhatian Ibu panen. Ibu minta kalian catat apapun yang penting karena setelah Ibu menjelaskan materi ini, Ibu akan memberikan soal kepada kalian sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Bisa toh? Oke. Yang pertama ada sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila itu merupakan rumusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu lahir sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jadi pada tahun 1945 itu Pancasila lahir, tetapi sebelum Indonesia merdeka. Para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Ya, bagaimana Yunda? BPUPKI itu artinya apa, Ibu? Oke, terima kasih. Bukan untuk Yunda sudah jadi kepanjangan dari BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi itu adalah kepanjangan dari BPUPKI. Jadi sidang BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berlangsung pada tanggal berapa tadi?
diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Jadi ingat ya, tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Setelah itu dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi yang setelah dibentuknya Panitia 9 itu pada tanggal 22 Juni 1945 merumuskan dasar negara dalam naskah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Jangan lupa dicatat ya, yang semua ibu yang sudah menjelaskan, karena setelah dari penjelasan ibu kalian akan mengerjakan soal. Bisa toh? Oke. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pada tanggal berapa tadi? 18 Agustus 1945. Ya, pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang berikutnya ada nilai-nilai dalam sila Pancasila. Ibu minta satu orang yang bertangan menyebutkan sila yang pertama itu apa? Siapa yang bisa? Ya, Yuda silakan. Ya, bukan untuk Yuda. Yang pertama itu Tuhan Yang Maha Esa. Nilainya adalah beriman, berdoa, dan toleransi antar umat beragama. Ada yang bisa membantu ibu memberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contoh untuk nilai Pancasila yang pertama ini? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa? Contohnya seperti berdoa, rajin beribadah, itu contohnya. Dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah sila yang kedua dalam sila Pancasila. Nilainya adalah saling menghargai dan saling menolong. Ya, dan nilai untuk sila yang kedua itu saling menghargai, saling menolong. Contohnya seperti membantu teman yang kesusahan, atau di sekolah sini mungkin ada teman yang mungkin ada yang bisa kasih pinjam, itu termasuk contoh dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu nilainya menjaga persatuan dan gotong royong. Contohnya seperti kerja bakti, membersihkan kelas. Kalau contoh di sini sekolah ada yang tahu? Kalau gotong royong di sekolah itu seperti apa? Ya, Yuda. Membantu teman saat susah. Ya, bagaimana Tuhan? Ya, bekerja sama itu bukan untuk mereka dua. Ya, itu termasuk contoh sila Pancasila. Untuk sila yang ketiga, yaitu menjaga persatuan dan gotong royong. Oke, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilainya seperti musyawarah dan menghargai pendapat orang lain, seperti memilih ketua kelas dan musyawarah atau voting. Atau menghargai pendapat orang lain biasanya di kelas itu seperti apa? Ada yang tahu? Yang di kelas? Ya, Yuda bagaimana? Ya, menghargai guru, dari Yuda menghargai guru. Ada yang lain? Ya, Olivia bagaimana? Oh, Dinan, kira bagaimana? Ya, menghargai teman. Oh, Farhan. Bagaimana? Oh, dari Farhan kan ada pelajaran dari Ibu. Iya. Nilainya adalah musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Nah, tepuk tangan untuk orang. Contoh menghargai pendapat orang lain atau menghargai orang yang sedang berbicara. Oke, yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya seperti berlaku adil dan suka berbagi.
Ada yang bisa membantu Ibu memberikan contoh untuk yang sila kelima? Berlaku adil dan suka berbagi. Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada? Tidak ada? Suka berbagi seperti mungkin Olivia ada kue, terus baginya ke Angelika. Itu juga termasuk nilai dari sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya. Berarti sudah mengerti toh? Ya. Oke. Jika sudah mengerti, Ibu minta kalian siapkan buku, ballpoint, kalian kerja soal yang Ibu berikan. Tidak usah dicatatnya soal ya, langsung jawab ya. Jadi Ibu akan memberikan soal pilihan ganda itu kerja masing-masing ya. Kalian isi di situ jawaban yang menurut kalian paling benar, nomor 1. Ada nomor sampai nomor 10 ya. Yang pertama itu Pancasila adalah titik. A. Lagu nasional. B. Dasar negara Indonesia. C. Alat musik daerah. D. Nama pahlawan. Sudah? Belum? Pikir baik-baik. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan sebelumnya materi kita. Jadi pasti kamu bisa mengerjakan soal ini. Sudah? Oke. Sudah? Ibu lanjut ke nomor 2 ya? Oke. Yang nomor 2. Sidang BPU PKI pertama berlangsung pada tanggal titik. Tadi kan Ibu sudah minta kalian untuk mencatat penjelasan dari Ibu ya toh? Oke. Sidang BPU PKI pertama berlangsung pada tanggal berapa? A. 17 Agustus, B. 18 Agustus, C. 29 Mei sampai 1 Juni, D. 10 November 1945. Sudah? Sudah semua? Oke, itu yang nomor 3 ya? Belum? Ya. Sudah? Oke, nomor 3. Tokoh yang menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 adalah siapa? Sudah. Oke, yang lain dulu kerja dulu. Pikir baik-baik. Siapa sih yang menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945? Sudah. Sudah? Oke, nomor 4. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa? Ayo, pikir baik-baik. Hari Pendidikan Nasional. Belum Ibu. Ya sudah. Cuma sampai B. Masih nomor 4. Nomor 4 itu sampai D. Belum Ibu. Ya, sudah? Oke, nomor 5. Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang disebut apa?
Ada penjelasan tadi. Sudah, Mbak. A. Undang-undang. B. Piagam Jakarta. C. Proklamasi. D. Sumpah Pemuda. Sudah? Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Belum, Ibu. Tenang-tenang, kerja masing-masing. Tidak boleh ribut. Oke, kita lanjut nomor 6 ya. Ya. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal berapa? A. 17 Agustus. B. 18 Agustus. C. 1 Juni 1945. D. 22 Juli 1945. Belum, Ibu. Belum? Belum, Ibu. Sudah? Ya. Ibu. Yang lain belum. Belum. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, nomor 7. Sila pertama Pancasila berbunyi titik titik titik. Bagaimana sila pertama Pancasila itu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Baca baik-baik ya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, nomor 8. Nilai yang terkandung di dalam sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi bagaimana? Nilai yang terkandung itu seperti apa? Sudah, Ibu. Oh, belum. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, nomor 9. Contoh sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu bagaimana? Dia contoh sikap itu apa? Sudah? Sudah? Oke, yang ke-10. Contoh sikap yang sesuai dengan sila yang keempat. Sila yang keempat itu berbunyi bagaimana? Contoh sikap seperti apa? Sudah. Belum, Ibu. Belum. Sudah, Ibu. Belum, Ibu. Sudah? Belum, sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu tulis sudah punya optionnya saja, dan tidak usah tulis optionnya. Ya, sudah. Oke. Ibu minta sekarang kalian tukar jawabannya kalian ke teman sebangku. Kalian tukar. Sudah, tukar semua. Sudah. Kita bahas sama-sama ya. Baru. Oke. Nomor 1. Pancasila adalah titik titik titik. Siapa yang bisa menjawab nomor 1 ini? Tertahu?
Jadi nomor 1 itu yang benar adalah B. Dasar Negara Indonesia. Sudah? Kalau yang salah, Tantang. Kalau yang salah, silang. Sudah? Oke. Nomor 2. Sidang BPUPKI pertama berlangsung pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 29 Mei sampai 1 Juni 1945, D. 10 November 1945. Jawaban yang benar ada di C. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi ingat deh, sidang BPUPKI itu pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ingat baik-baik ya? Oke, nomor 3. Tokoh yang menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 itu siapa? Bagaimana Yunda? Ya, betul sekali dia Soekarno. Jawabannya B. Jadi tokoh yang menyampaikan pidato itu adalah dia Soekarno. Oke, nomor 4. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai titik. Jadi tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. C. Sudah? Nomor 5. Pancasila Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang disebut titik. Panitia 9 itu menghasilkan rumusan dasar yang disebut apa? Yang disebut B. Piagam Jakarta. Ingat tadi kan Ibu sudah menjelaskan kalau Panitia 9 itu menghasilkan rumusan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta ya. Itu Panitia 9. Nomor 6. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal berapa? Jadi Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi itu yang benar ya. Jadi Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus, bukan tanggal 17. Sudah? Oke, nomor 7. Sila pertama Pancasila berbunyi bagaimana coba? Coba sama-sama. Untuk sila yang pertama, 1, 2, 3. Ya, jadi sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ada di C. Sudah? Nomor 8. Nilai yang terkandung dalam sila yang kedua. Coba kita sama-sama. Nih, sila yang kedua itu bagaimana bunyinya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilainya contohnya seperti apa? Yang benar itu C. Saling menghargai sesama manusia. Jadi itu salah satu contoh dari nilai Pancasila yang kedua. Oke, nomor 9. Contoh sikap yang sesuai ke sila ketiga. Jadi sama-sama sila yang ketiga bagaimana? Persatuan Indonesia. Ya, sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Contoh sikap yang sesuai itu seperti apa? Jawabannya ada di C. Kerja bakti membersihkan kelas. C.
Afwan salah 5. Salah 6. Salah 7. Olivia salah 7 ini. Kemana Olivia? Duduk paling depan. Oke, nanti kumpulkan ibu ya. Ibu akan memberikan nilai. Oh iya. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal yang ibu berikan. Sudah banyak yang benar, ada yang salah. Nanti ibu kasih nilai ya. Yang belum dapat nilai yang bagus ya, jangan kecewa ya. Kita belajar terus. Yang dapatnya nilai bagus sudah pertahankan terus ya. Dan yang saya sudah nilai bagus, saya mau belajar kamu gitu ya. Oke, di sini untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas. Ini tugas dalam kelompok. Ya di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Bisa apa ibu kasih tugas lagi? Bisa toh? Oke. Nanti di sini saja. Oke, ini untuk kelompok 1. Bikin dalam kelompok ya, bikin dalam kelompok. Oh ini itu kelompok 2, ini kelompok 1. Kerja sama-sama. Jangan lupa tulis nama kalian punya di atas. Kerja sama-sama ya. Nanti ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Kelompok 1 sudah. Oke. Ibu panggil kelompok 1 dulu ya untuk presentasikan hasil kerjanya. Siapa namanya itu? Orlando. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Nuranda, kelas 5. Saya akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok 1. BPU PKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 7. Tokoh yang memberi nama Pancasila adalah Soekarno. 8. Tanggal 22 Juni 1945 terbentuk panitia 9 yang masukkan dalam Jakarta. Nomor 9.
nomor 8. Tanggal 22 Juni 1945 terbentuk panitia 9 yang menghasilkan rapat Piagam Jakarta. Nomor 9. Pancasila terdiri dari titik-titik sila ke-5. Nomor 10. Contoh sikap sila ke-5 adalah bersikap titik-titik kepada semua orang. Jawabannya adil dan pilih kasih. Oke, bagaimana kelompok 1 atas jawaban yang kelompok 2 benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, adik-adik, terima kasih karena kalian sudah menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Jadi di sini kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, BPUPKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan apa tadi? Kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi BPUPKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, yang kedua, tokoh yang memberi nama Pancasila dari siapa? Tokoh yang memberi nama Pancasila itu adalah I.R. Soekarno. Yang ketiga, tanggal 22 Juni 1945 terbentuk panitia 9 yang menghasilkan apa? Piagam Jakarta. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945 itu terbentuklah panitia 9 yang menghasilkan yang biasa disebut dengan Piagam Jakarta. Oke. Pancasila terdiri dari berapa sila? 5. Jadi Pancasila itu ada 5. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi toh. Yang kelima ada contoh sikap. Sila kelima adalah bersikap titik-titik kepada semua orang. Bersikap apa tadi? Adil dan tidak pilih kasih. Nah, itu termasuk contoh dari sikap untuk sila yang kelima. Oke, Ibu kumpulkan kembali ya. Oke, nah adik-adik ingat di sini Ibu ingin membuat kesimpulan bersama kalian. Ibu akan menegaskan kembali tentang materi yang sudah kita belajar tadi ya. Nah ingat, kalau Pancasila itu merupakan rumusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan sila, yang dimaksud dengan Pancasila. Jangan lupa dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Bisa toh? Oke. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ulang belajar lagi ya. Ibu minta 1 orang pindah ke dalam. Oke. Ini Pak. Berdiri.